Haleluya, haleluya. Jumpa kembali dalam program kita Love God and Love You. Hari ini saya akan berbicara mengenai Glorify God atau keagungan dan kemuliaan Allah. Saya bisa berkata bahwa keindahan alam menunjukkan akan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah. Melalui penciptaan alam semesta, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bahwa tidak ada kekuatan atau kuasa yang lebih besar daripada kekuatan kuasa Allah. Mengapa saya dan saudara harus mengagungkan dan memuliakan Allah itu? Karena segala sesuatu dijadikan Allah untuk kemuliaannya. Tanpa kemuliaan Allah, tidak akan ada apapun di dunia ini. Roma 11 ayat 36 dalam versi firman Allah yang hidup berkata, sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasanya. Dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah dalam bahasa Ibrani memakai kata skina. Artinya kata skina adalah kehadiran Allah. Dan yang kedua kata skina berbicara mengenai kemuliaan Allah yang nampak di bumi. Dalam wujud fisik yang bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia. Kemuliaan Allah berbicara mengenai keberadaan Allah. Seperti apa keberadaan Allah? Keberadaan Allah itu berbicara mengenai hakikat dan sifat daripada Allah. Keberadaan Allah berbicara mengenai luas dan pengaruhnya Allah. Dan keberadaan Allah berbicara mengenai kemegahannya atau memancarkan satu kemegahan. Dan keberadaan Allah itu menyatakan akan kuasanya Allah. Dan keberadaan Allah bisa diartikan menyatakan kehadiran Allah. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 19 ayat pertama, kedua, dan yang ketiga berkata, the heaven declare the glory of God, and the firmament show His handiwork. Artinya langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 2 dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, langit menyatakan keagungan Allah dan cakrawala mewartakan karyanya. Hari yang satu menyampaikan kepada hari yang berikutnya. Malam yang satu mengisahkan kepada malam yang kemudian. Berarti kemuliaan Allah adalah ekspresi dari kebaikannya. Haleluya. Dan kemuliaan Allah berbicara mengenai semua sifat kekal hakiki daripada Allah. Oleh karena itu, Allah bisa menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Allah pertama kali menyatakan kemuliaannya di Taman Eden. Di mana Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya melalui perkataan. Yaitu perkataan Allah atau dengan firman-Nya. Keberadaan Allah, kemuliaan, kekuasaan Allah itu bisa dinyatakan kepada Musa di dalam Keluaran 33 ayat 18 dan 23 dan Keluaran 40 ayat 33 sampai 38. Kemuliaan Allah itu bisa dinyatakan di dalam kemah suci atau bait suci. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 51. Bahkan 1 Raja-Raja yang ke-8 ayat 10 sampai 13. Lalu keberadaan Allah, kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada Yesus Kristus. Dan saat ini kemuliaan Allah dinyatakan di gereja Tuhan. Melalui gereja. Siapa gereja itu? Adalah saya dan saudara. Oleh karena itu saudara,
Saya mau katakan bahwa engkau adalah orang-orang yang berharga. Engkau adalah pribadi yang akan dipakai di mana Allah akan menyatakan kemuliaannya. Ada begitu banyak orang yang akan tercengang-cengang dan memuji Allah saat melihat ciptaannya. Mengapa? Kejadian pasal yang pertama ayat 26 mengatakan bahwa manusia dijadikan menurut rupa dan gambar Allah. Penting untuk saya dan saudara ketahui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Manusia adalah ciptaan yang istimewa karena manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Haleluya. Ternyata saya dan saudara adalah ciptaan yang istimewa karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Mana caranya agar setiap orang percaya dapat selalu memprioritaskan Tuhan dan memuliakan Allah dengan tubuh mereka? Yang pertama adalah menjadikan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sebagai dasar yang benar bagi kehidupan kita. Kolose 2 ayat 6-7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, ayat selanjutnya berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu teguh dalam iman yang telah dikerjakan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oleh karena itu saudara, hargailah akan kebaikan Allah dalam hidupmu. Dan yang kedua, apa yang harus kita hargai dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu fokus kepada Kristus. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Jadilah orang-orang yang melakukan firman. Dan yang ketiga, yaitu berdiri teguh, tidak goyah, dan memiliki iman yang kuat. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdiri teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadilah anak Tuhan yang kuat. Anak Tuhan yang selalu berdiri teguh di saat badai menerpa. Dan saya yakin engkau pasti menjadi orang pemenang. Saudara-saudara, dan yang terakhir, yang keempat adalah berusaha untuk hidup selalu dalam kehendak Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam kehendak Tuhan? Karena Yesus sudah mati untuk semua orang. Supaya kita yang masih hidup tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup bagi Dia, Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan menegaskan yang harus saya dan saudara lakukan. Jadilah orang-orang percaya yang selalu menyelaraskan hidupnya dengan Tuhan. Artinya kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Karena berharganya saya dan saudara di mata Tuhan. Maka senantiasa kita harus mendekatkan hidup ini kepada Kristus. Dekatkan hidup ini kepada Kristus. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, bahkan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberikan kehidupan dan kelimpahan. Oleh karena itu jangan izinkan hati kita dikuasai dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jadilah orang Kristen yang selalu mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena betapa besarnya kasih Allah kepada saya dan saudara sudah nyata. Bahwa tadinya kita hidup jauh dari Tuhan. Hidup di dalam dosa, kita ditebus menjadi hidup yang baru. Maka sepatutnya lah setiap orang harus memuliakan Tuhan.
Memuliakan Tuhan berarti kita selalu mau mengagungkan Tuhan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, maka keberadaan atau kuasa daripada Allah akan nyata dalam hidup kita. Kita menjadi benar dan menjadi terang, sehingga engkau bisa menjadi impact bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya orang yang ada di sekitar kita, mereka dapat mengenal Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Sebagai conclusion, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Contoh, Daud dalam Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Gaya hidup Daud adalah gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Daud berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Miliki gaya hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Daniel, kitab Daniel berkata dalam Daniel 6 ayat 11, 3 kali sehari dia berdoa. Dan Daniel memiliki gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dia memberi waktu buat Tuhan. Oleh karena itu saudara, berilah waktumu untuk Tuhan, berdoa dan menyembah Dia, sehingga kemuliaan Allah bisa nyata dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi dampak berimpak bagi orang lain. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong umat-umat Tuhan, mereka yang sudah mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu ini memberkati, memerdekakan, bahkan meneguhkan iman kami, sehingga kami lebih kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di dalam program kita yang berikut. Love God and love you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.